dipakai sorban kayak ulama Yaman. Mulut kayak hewan, lebih bejat dari setan. Sorry, 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 sat. Lo ustad apa bangsat? Sorry, 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 jing. Mulutmu kok kayak anjing. Dasar kau tukang obat. Ini apa-apaan? Saudara, jangan buka kasus yang tidak ada. Itu kasus-kasus yang dilaporkan oleh masyarakat, penistaan agama, penistaan ulama. Kenapa kau nggak periksa dulu? Itu kenapa Denny Siregar dibiarkan? Kenapa Ade Armando dibiarkan? Kenapa Abu Janda dibiarkan? Kenapa Guntur Romli dibiarkan? Tegakkan keadilan. Siapa saja yang salah, proses. Betul? Betul? Nggak bisa, ini nggak boleh dibiarkan, saudara, ketidakadilan semacam ini. Kelompok saudara yang tidak disukai pemerintah dicari-cari kesalahannya, diproses. Sementara kelompok yang menjilat pemerintah, saudara, dibiarkan mereka melakukan kesalahan. Nggak boleh, ini dibiarkan, nggak boleh. Ini bisa menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak. Dan kalau Anda tidak mau ada revolusi berdarah, kalau tidak mau ada yaitu revolusi sosial masyarakat, saudara, ya perbaiki. Ulama selalu memberikan kesempatan, ayo sama-sama kita perbaiki. Nah, baiklah, sebagai penutup ya, kawan, dari persoalan ini saya ingat, saudara, tadi penutup daripada ceramah Kiai Super Makmun begitu indah. Beliau bicara soal keadilan. Saudara, keadilan ini kunci, saudara. Keadilan ini magnet yang bisa menyerap, menarik rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketidakadilan itu bisa mengundang adab. Ketidakadilan itu bisa mengundang musibah dan bencana, saudara. Dari mana saya bisa bicara begini? Yang bicara seperti ini bukan saya, tapi Nabi kita tercinta, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad alaihi wasallam. Suatu ketika, saudara, ada seorang perempuan dari kalangan terhormat dari Bani Makhzum, bagian dari suku Quraisy, terlibat dalam kasus pencurian. Kemudian Nabi memutuskan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa si perempuan tadi, sekalipun kedudukannya terhormat, sekalipun berasal dari keluarga terhormat, tetap harus dipotong tangan. Kemudian ada segelintir sahabat resah, saudara, bukan tidak terima putusan Allah, resah bukan tidak terima putusan Nabi, tapi mereka tahu, saudara, bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu juga merupakan hukum, sehingga mereka masih berharap, yuk lobby Nabi, yuk deketi Nabi, yuk bicarakan dengan Nabi, siapa tahu ada dispensasi. Karena kalau ada dispensasi dari Nabi, berarti itu hukum. Diutuslah. Siapa yang diutus salah seorang sahabat? Yang diutus bukan sembarang orang, yang diutus adalah anak, yaitu anak daripada anak angkat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, Nabi sayangnya sama Usamah luar biasa. Nabi perlakukan seperti cucu sendiri, seperti Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, saudara. Nabi pangku, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, semenjak kecil. Nah, begitu dewasa, orang inilah yang diutus untuk melobi Nabi, saudara. Apa masih bisa perempuan ini diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan, berikan hukum yang lain, tapi tangannya jangan dipotong, karena sukunya, keluarganya Quraisy akan malu, saudara. Nah, ini namanya melobi. Nggak salah, sahabat nggak salah melobi Nabi, saudara. Kenapa saya katakan nggak salah? Karena mereka tahu kalau Nabi setuju itu jadi hukum, karena Nabi merupakan sumber hukum. Tapi akan terjadi. Begitu datang kepada Nabi, menyampaikan maksudnya, saudara. Pertama waktu datang disambut oleh Nabi. Nabi gembira, wajahnya cerah, senyum. Saudara, disambut kedatangan Usamah di rumahnya. Kemudian dipersilakan oleh Nabi duduk di dekat. Ngobrol luar biasa indah. Karena memang Nabi cinta kepada Usamah, saudara.
Singkat cerita, Usama mencari-cari kesempatan kapan kira-kira yang tepat bicara kepada Nabi. Begitu lihat Nabi sudah senang, Nabi cerah, Nabi senyum, Nabi tertawa, baru Usama mencoba masuk ke hajat utamanya, saudara. Begitu mulai cerita hajat utamanya, minta keringanan, saudara, kecerahan muka Nabi hilang, saudara. Senyum Nabi hilang, saudara. Yang tadinya Nabi senyum, cerah, hilang, saudara. Nabi dengarkan dengan seksama apa yang diminta, saudara. Setelah selesai Usama bicara, apa kata Nabi? Ya Usama, atasfa'u fi haddin min hududillah. Hei Usama, kau ingin memberikan pertolongan kepada suatu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Nabi kasih kabar, ini udah ketetapan Allah, nggak bisa dirubah. Dan nggak boleh saya ubah. Apa kau mau ubah ini ya Usama? Ditegur oleh Nabi. Sudah. Tapi setelah itu Nabi kumpulkan semua sahabat. Ya Usama, kumpulkan semua di masjid Nabi, sudah. Semua sahabat kumpul di masjid Nabi. Setelah kumpul, Nabi menyampaikan kepada sahabat. Kata Nabi, ada sekelompok orang. Nabi nggak sebut nama. Ini indahnya Nabi, sudah. Kata Nabi apa? Ada sebagian dari kamu yang mencoba untuk mendekati saya, untuk memberi keringanan hukuman kepada perempuan Quraisy, perempuan Bani Makhzum yang mencuri tadi. Lalu apa Nabi katakan? Ini yang catat dalam sejarah. Ini sumber keadilan yang luar biasa, saudara. Nabi mengatakan kepada seluruh sahabat yang hadir, Nabi sampaikan, innama halaka man kana qablakum. Sesungguhnya umat sebelum kamu dulu binasa, hancur, saudara, mendapat bencana, musibah, Allah hancurkan mereka. Karena apa? Idza saraka fihim syarif tarukuh. Kalau ada orang yang terhormat di tengah-tengah mereka, mereka enggak hukum, mereka biarkan, mereka lepaskan, enggak dihukum, saudara. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa idza saraka fihim dhaif yuqam alaihi al-had. Tapi kalau ada orang lemah, wong cilik, orang kecil yang nggak punya kedudukan, saudara, mereka bersalah, yuqam alaihil haq, ditegakkan atas mereka ketetapan hukum, ditetapkan hukum yang berat atas mereka. Masya Allah, ini Nabi udah kasih kabar, hati-hati, hati-hati. Kalau di tengah-tengah kita sudah tidak adil seperti itu, saudara. Satu kelompok salah dibiarkan, bahkan dilindungi. Kelompok lain yang tidak disukai, saudara, enggak salah aja disalahkan. Apalagi kalau salah, ya kawan. Kalau sudah begini yang terjadi, apa kata Nabi? Innama halaka man kana qablakum. Halak, kata Nabi, binasa, hancur itu bangsa. Nah, sekarang saya mau tanya, saudara, di Indonesia mulai terjadi tidak? Ada kelompok yang kalau saya salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dibiarkan? Ada kelompok yang kalau salah dihukum? Ada kelompok yang gak salah disalah-salahin? Ada tidak? Ada tidak? Kalau begitu saya tanya, itu adil tidak? Adil tidak? Jadi Nabi tadi mengatakan kalau tidak adil itu, saudara, apa yang akan terjadi? Hancur. Sekarang saya mau tanya semua, mau Indonesia hancur? Mau Indonesia binasa? Mau Indonesia mendapatkan aneka ragam bencana dan musibah? Na'udzubillah min dzalik. Ini nggak boleh dibiarkan. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan informasi nabawi, informasi yang bukan lagi A1 nih, bukan lagi akurat, super akurat, sumber hukum, saudara. Informasi dari Nabi yang nggak pernah meleset. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ini informasi ilahi, informasi nabawi. Nabi menginformasikan kalau ketidakadilan sudah terjadi di tengah suatu masyarakat, suatu bangsa, maka mereka akan binasa.